Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Salim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan hukum. Pengertian rechtsbinding atau dalam bahasa Indonesia penemuan hukum. Rechtsbinding berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata rechts yang berarti hukum dan binding yang berarti penemuan. Jadi, kata rechtsbinding dapat diartikan sebagai penemuan hukum. Sering dipermasalahkan mengenai istilah penemuan hukum. Adapun istilahnya adalah pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang sering tidak disadarinya, dan juga oleh aparat negara atau disebut enforcement. Penemuan hukum ditemukan dengan cara penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran hukum gramatikal, yaitu adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Yang kedua, ada penafsiran historis. Penafsiran tentang sejarah penafsiran historis dilihat dari tentang sejarah pembentukan, misalnya undang-undang, pasal, dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang namanya penafsiran hukum sistematis, yaitu menghubungkan pasal yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran tentang adat atau budaya masyarakat setempat. Contohnya ada di pasal 1330 KUHP, yaitu cakap hukum orang yang belum dewasa. Lalu ada di pasal 330 tentang batas umur dewasa. Nah, yang kelima, ada yang namanya penafsiran perbandingan. Membandingkan hukum positif kita dengan hukum lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novariska Johari Putri dengan NIM akhir 122 akan menjelaskan kegunaan dari penemuan hukum. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kegunaan penemuan hukum. Apa sih itu kegunaan penemuan hukum? Kegunaan penemuan hukum adalah sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum, atau sengketa-sengketa hukum. Nah, kegunaan dari penemuan hukum sendiri adalah yang pertama, mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar. Dan yang kedua, secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama, ada kalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan. Yang kedua, ada kalanya istilah, kata, pengertian, dan kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Italia, dan Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia salah satunya adalah Indonesia. Pada sistem Ciri pokok civil law adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti ini tidak dikenal dalam sistem common law. Ciri atau karakteristik sistem civil law adalah 1. Adanya sistem kodifikasi. 2. Hakim tidak terkait dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zeva. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan hakim dalam penemuan hukum. Indonesia sebagai penganut civil law system yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Maka,
Hakim pertama kali ketika melakukan kegiatan penemuan hukum akan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lagi mencerminkan keadilan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sehingga perlu kiranya hakim diberikan kewenangan melakukan penemuan hukum secara otonom, yaitu dengan menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memutus sendiri demi menegakkan hukum dan keadilan. Jika demikian halnya, ada potensi timbulnya kewenang-wenangan hakim, bahkan lebih lanjut menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim dalam mengadili suatu perkara menentukan hukumnya konkret terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan hakim adalah hukum. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan putusan itu, dapat merupakan sumber hukum. Adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap peristiwa konkret, maka berarti sekaligus hakim juga pembentuk hukum. Hanya saja pembentuk hukum oleh hakim adalah hukum yang konkret. Ada dua metode dalam penemuan hukum, yaitu metode penafsiran interpretasi dan metode konstruksi hukum. Yang pertama itu metode penafsiran adalah metode penemuan hukum yang menafsirkan teks undang-undang, di mana hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Yang kedua itu konstruksi hukum, adalah metode penemuan hukum di mana hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai landasan utamanya.